Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Karena sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 26. Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 26, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan tentang karya penebusan Kristus, maka mungkin kita punya pertanyaan atau barangkali kita bertanya-tanya, mengapa Yesus harus mati? Mengapa Yesus harus turun dari sorga menempuh jalan penderitaan? Mengapa Yesus mau berkorban bagi kita? Alasan-alasan ini terkadang menjadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab bila mana kita tidak memahami betul maksud dari datangan dan juga karya keselamatannya. Dalam bagian inilah Paulus memaparkan kepada jemaat di Roma, di mana ia memaparkan dengan tegas bahwa alasan Yesus Kristus datang ke tengah dunia, ia menderita dan menyelamatkan kita, mati dan bangkit bagi kita, adalah karena kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita mengingat pada waktu peristiwa penciptaan, kita dihembuskan roh Allah, kita diberikan sifat-sifat Allah, namun karena dosa-dosa kita telah kehilangan itu semua. Karena kita telah jatuh ke dalam dosa, kita telah kehilangan itu semua. Kita kehilangan sifat-sifat Allah, kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Korban-korban yang kita berikan, semuanya tidak akan sanggup untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Hanya oleh melalui penebusan di dalam Kristus Yesus, kita telah dibenarkan, kita direstorasi, kita dikembalikan untuk menjadi umat yang berkenan kepada Allah. Dalam ayat 25 Paulus mengatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Inilah yang menjadi rencana Allah. Inilah yang kita telah terima di dalam kehidupan kita, bahwa kita telah diperkenan melalui karya penebusan Kristus. Kita telah kembali kepada Allah. Tinggal kita meneruskan ini semua. Bagaimana kita meneruskan hidup kita. Hidup yang telah diperbaiki oleh Tuhan. Hidup yang telah ditebus oleh Tuhan. Kita melanjutkan ini di dalam keseharian kita. Dan disitulah maksud dari penyelamatannya menjadi nyata. Bahwa maksudnya adalah untuk menyelamatkan kita setiap umatnya, ciptaan-ciptaannya.
menyelamatkan kita dari dosa, dan membawa kita kepada hari baru, kehidupan kekal di depan dan di dalamnya bersama dengan Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, sudahkah kita bersyukur atas karya penebusan Tuhan? Sudahkah kita mengungkapkan rasa syukur itu lewat kehidupan kita yang benar-benar terarah kepada Kristus dan benar-benar hidup di dalam penebusannya? Sudahkah kita menjadi anak-anaknya, menjadi hamba-hambanya yang berupaya untuk menyatakan karya penebusan itu lewat hidup kita yang meneladani Kristus Yesus di dalam keseharian kita? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah melalui perenungan ini kami diingatkan akan karya penebusan-Mu yang menyelamatkan kami dan menjadikan kami sebagai hamba Tuhan, menjadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu, dan biarlah melalui ingatan ini kami boleh terus memperbaiki diri kami, menjadikannya sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu saja. Mampukan kami ya Bapa. Kami mengalaskan doa ini di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, diingatkan bahwa ibadah minggu tidak lagi perlu mendaftar. Bagi Bapak Ibu yang ingin beribadah di ibadah umum pada hari Minggu, ibadah dilaksanakan pada pukul 7 pagi dan syarat bahwa yang ikut adalah berusia 17 tahun ke atas. Mereka yang di bawah 17 tahun, kelas 3 SMP sampai 3 SMA dipersilakan untuk mengikuti ibadah remaja jam 9 pagi secara onsite di ruang ibadah remaja pemuda. Mereka kelas yang 1 sampai 2 SMP dipersilakan mengikuti ibadah kelas Immanuel secara onsite pada pukul 9 pagi di ruang kelas Immanuel. Juga untuk yang lain, anak-anak yang berusia batita sampai dengan kelas 6 SD dipersilakan mengikuti sekolah minggu online setiap jam 8 pagi di kanal YouTube Komisi Anak GKI Cicurug. Dimohon untuk tidak membawa anak kecil ke gereja bagi Bapak Ibu yang akan beribadah secara onsite, juga menunjukkan bukti vaksin dengan menunjukkan kartu vaksin kepada petugas penyambutan dan juga menjaga protokol kesehatan selama jalannya ibadah, yaitu sebelum memasuki ruang ibadah, pada saat mengikuti ibadah harap memakai masker, dan juga setelah keluar dari ruang ibadah harap terus memakai masker. Diingatkan juga selama masa puasa Ramadan ini untuk tidak makan minum di area terbuka, juga menjaga keamanan lingkungan sekitar secara aktif, dan juga terus mengupayakan ketentraman lingkungan sekitar. Pada esok hari Bapak Ibu, pada hari Rabu jam 7 malam kita akan kembali bertemu secara online lewat acara Sersan, di mana kita akan memperbincangkan tentang sebuah kitab, yaitu sebuah bagian yang besar di dalam Alkitab kita, yaitu Mazmur. Kita akan mendalami tentang Mazmur di sana. Demikian informasi untuk kegiatan gereja. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.